Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sobat filah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian rutin kita setiap hari Sabtu. Dan ini pertemuan kita yang pertama kali di tahun baru ya. Tahun baru Masehi sebetulnya, bukan tahun barunya umat Islam. Tahun 2021. Kita mengawali kajian kita ini dengan ramalan tahun 2021. Judulnya kan gitu, ramalan. Tapi bukan mau meramal, karena saya bukan tukang ramal gitu. Cuma ingin menjelaskan bahwa apapun namanya, ramalan atau apalah yang berbicara tentang hal-hal yang gaib di masa yang akan datang, itu semua adalah kebohongan. Dan tentu orang-orang yang melakukannya pasti memiliki motif-motif tertentu. Dan motifnya selalu dunia. Apakah itu uang atau ketenaran. Cuma yang pasti sebagai muslim tidak boleh kita percaya, haram hukumnya. Jadi sekali lagi saya bukan dukun dan tidak akan meramal apa yang akan terjadi tahun 2021. Cuma saya akan menjelaskan apa kedudukannya dalam syariat Islam atau dalam akidah Islamiyah orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal-hal yang gaib. Para ulama menyebutnya iddia ilmil ghaib, mengklaim atau mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Gitu. Yang gaib itu sendiri kata para ulama adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak pernah terdengar, bahkan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Itu gaib. Jadi kalau ada orang membayangkan sesuatu yang gaib, pasti yang gaib itu tidak seperti yang dia bayangkan. Gitu ya. Pasti yang gaib itu tidak seperti yang dia bayangkan. Paling itu hanya sebatas hayalan dia saja. Misalnya orang berbicara tentang jin, kemudian dia ngabayangkeun, berhayal, berandai-andai jin teh siga kitu. Gitu, seperti itu padahal tidak. Kemudian digambar kan, rambutna jabrig, huntukna panjang, matana bolotot kan gitu. Itu hayalan dia sebetulnya. Kenapa? Karena jin itu termasuk makhluk gaib. Makanya sesuatu yang terdiri dari huruf jim dan nun itu kan tidak terlihat sebetulnya. Seperti janin dinamai janin karena memang ada dalam perut ibunya. Surga dinamai jannah karena terhalang oleh rimbunnya pepohonan. Kemudian tameng dalam bahasa Arab itu namanya apa? Junnah. Asyamu junnah atau mijan. Gitu kan ya. Kenapa? Karena dia menghalangi kita dari serangan. Anu golo disebut majnun. Lantaran akalnya tertutup. Tapi junun dalam bahasa lain si junun atau kang sing nepi ka gelo lah. Itu junun di situ bahasa Sunda. Nah, jadi jannah itu sesuatu yang tertutup. Jadi kalau ada orang mengaku melihat jin itu pasti bohong. Walaupun terkadang ketika jin itu menyerupakan sesuatu bisa terlihat tapi bentuk aslinya tidak tahu. Gitu ya, makanya kata Imam Ibnu Hajar bahwa yang dimaksud dengan tidak bisa melihat jin itu adalah melihat jin dalam bentuk yang asli. Karena dia bagian dari alam gaib. Gitu, bagian dari alam gaib. Nah, jadi yang disebut dengan sesuatu yang gaib itu kata para ulama sesuatu yang akal sendiri tidak bisa membayangkannya. Mata kita tidak bisa melihatnya dan telinga kita tidak bisa mendengarnya. Oleh sebab itu, sesuatu yang gaib itu hanya khusus ilmunya dimiliki oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, pernah suatu hari ada orang datang kepada Syekh Albani mengajak berdebat bahwa dia mengetahui sesuatu yang gaib gitu. Kemudian Syekh Albani mengatakan boleh kita berdebat tetapi dengan satu syarat. Orang itu bertanya, syaratnya apa, Syekh? Kata Syekh Albani, bagaimana engkau mengaku-ngaku tahu yang gaib tapi engkau tidak tahu syarat yang akan aku berikan. Terjadi debatnya. Dan eskapangi bohong gitu. Kalau betul dia mengetahui yang gaib, pasti dia tahu syarat yang akan diberikan oleh Syekh Albani. Ya. Oleh sebab itu, dengan ucapan Syekh Albani itu selesai perdebatan. Syekh Albani mengatakan, bagaimana engkau tahu yang gaib tapi engkau tidak tahu syarat yang akan aku sampaikan. Oleh sebab itu dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah oleh Muhammad, tidak ada yang tahu sesuatu yang gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jin itu makhluk gaib. Ya, jin itu makhluk gaib. Tetapi jin sendiri tidak tahu perkara yang gaib. Gitu ya. Malaikat itu makhluk gaib. Tetapi malaikat tidak tahu perkara gaib. Dalilnya apa? Jibril itu bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Beliau berkata, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Maka Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, bahwa orang yang ditanya tentang kiamat itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya Jibril sebagai makhluk gaib tidak tahu sesuatu yang gaib. Begitupun dengan jin. Antum baca surat jin misalnya, wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba, kan gitu. Kami dulu suka mencuri-curi berita di langit, kata jin itu. Tapi sekarang kami mendapati langit itu dijaga oleh penjaga dan dijaga oleh apa? Syuhuba itu panah-panah api. Wa anna kunna naqudu minha maqaida lis-sam'i, kata jin itu. Dulu kami suka duduk-duduk di langit untuk mendengarkan berita tentang apa yang akan terjadi di bumi. Kemudian mereka mengatakan apa? Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Barang siapa sekarang yang mau mencuri berita di langit, maka dia akan dilempari oleh panah-panah api tersebut. Tapi tadi jelas. Nah, biasanya? Ya. Ya. Jadi kata jin bahwa dulu mereka itu suka mendengar berita yang ada di langit. Kemudian berita itu disampaikan kepada para dukun. Maka dukun-dukun itu tahu apa yang akan terjadi. Tapi setelah itu dijaga, mereka nggak bisa lagi. Mata tong percaya ka dukun zaman ayeuna. 88% bohong dukun zaman ayeuna mah. 1% wadul gitu. Jadi eueuh nu bener. Ya, eueuh nu bener. Makanya apa yang dikatakan jin itu wa ana la nadri asyarun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami tidak tahu apakah kebaikan yang dikehendaki di muka bumi ini atau keburukan. Gitu ya. Keburukan atau kebaikan. Jadi jin tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di muka bumi. Apakah Allah berkehendak baik atau berkehendak buruk? Padahal jin itu adalah makhluk gaib. Ketika Sulaiman mati itu wafat, kan jin-jin itu nggak tahu bahwa Sulaiman itu sudah wafat. Kapan mereka tahu bahwa Sulaiman sudah wafat? Setelah Allah mengutus rayap untuk memakan tongkat Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman tongkatnya habis dan tersungkur. Kata Allah, andai kata jin itu tahu perkara-perkara gaib, tidak mungkin mereka akan tinggal di dalam kehinaan seperti itu, kata Allah. Nah ini jadi
makhluk gaib seperti malaikat atau jin tidak mengetahui yang gaib, apalagi makhluk seperti kita. Gitu ya. Makanya kalau ada yang percaya kepada orang yang mengaku perkara gaib, nu bodoh saha sebenarnya mah ieu teh. Apakah yang ditanya atau yang bertanya? Sigana mah bodoh nu nanya, pinter nu ditanya, matak bisa ngabobodo. Gitu ya. Dukun itu teh kan ngabobodo, dukun teh teh. Kalau betul kata Nabi, kalau aku mengetahui yang gaib kata Nabi, pastilah aku akan memperbanyak apa? Kekayaan. Gitu ya. Tapi kan faktanya tidak. Suatu hari Nabi naik kuda, pergi bersama sahabatnya. Nabi jatuh dari kudanya sampai ketika sholat pun Nabi harus duduk mengimami. Gitu ya. Kalau Nabi tahu bakal jatuh, gak akan pergi Nabi itu. Ya, kalau Nabi tahu yang gaib, Nabi gak akan pergi. Tapi Nabi pergi dan jatuh di tengah jalan. Ini menunjukkan Nabi saja tidak tahu perkara yang akan terjadi setelahnya. Gitu. Nah, oleh sebab itu ikhwan, kalau antum menemukan orang berbicara tahun 2001 bakal seperti ini, bakal seperti itu, tong percaya, pasti wadul. Gitu ya, pasti bohong. Kan ada tuh orang mana yang meramal bahwa 2021 ini Joe Biden akan dilengserkan kan gitu, dan nanti akan digantikan oleh presiden wanita katanya. Kemudian Kim Jong Un, presiden Korea Utara, akan diberontak oleh rakyatnya karena kelaparan. Itu ada ramalan-ramalan seperti itu. Ya, kena ai orang kafir mah urang mah asa teu kudu dikituan. Dari orang kafir mah memang teu percaya ka Allah. Makanya orang nu percaya ka Allah tuturut munding orang kafir. Gitu. Apalagi sampai dikaitkan dengan bintang-bintang tertentu yang kita kenal dengan apa? Astrologi teh ya. Astrologi ya, astrologi. Naon cing aya vertigo geuningnya ngaranna teh. Naon vertigo? Virgo. Bukan teh vertigo. Gitunya. Parises kan gitu. Ya, tapi kan faktanya nu karar itu tadi percaya kene. Kanker naonnya kansernya aya tuh. Nah buat penyakit kabeh. Penyakit dipercaya kan gitu. Ya, banyak lamun betul dukun itu tahu yang gaib, meureun moal jadi dukun. Ya, moal jadi dukun. Geus beunghar tiba heula kene. Jadi dukun wae teh lantaran sangsara. Bingung, tidak punya keahlian, tungtungna ngabobodo batur. Jeung anu dibobodona teh daek we dibobodo kan gitu. Berarti leuwih bodoh tibatan dukunna. Ongkoh kabatur memberitahu hal yang gaib. Kacamata leungit kokote teh teu apal di mana. Kan gitunya faktana. Gitu. Nah, ieu mah balalodor. Tapi dipercaya we gitunya. Ya itulah kenapa. Apa faktornya orang bisa percaya perkara-perkara seperti itu? Karena mereka jauh dari Al-Quran. Kalau mereka membaca Quran, memahami isinya, banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa yang gaib itu hanya Allah saja yang tahu gitu. Seperti tadi dalam surat apa ya? An-Naml ayat 65. Kemudian Allah berfirman, lahu ghaibus samawati wal ardi. Kepunyaan Allah lah perkara gaib di langit dan di bumi. Itu Al-Kahfi ayat 26. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd misalnya, alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah lah yang mengetahui yang gaib, yang nampak, dan dialah yang maha besar, lagi maha apa? Maha tinggi. Makanya di dalam surat apa itu? Surat Luqman yang terakhir itu apa? Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang mengetahui ilmu tentang kapan akan terjadi kiamat, dan Allah juga yang mengetahui, yang menurunkan apa? Hujan. Matak tong percaya ka pawang hujan. Ngabohong eta teh. Make jeung rek
Aya undangan pernikahan nyewa pawang hujan. Hujan teh diusir cenah ti Bandung ngarah pindah ka Garut. Bari jeung muter-muter biasana muter-muter calana nya eta teh ngarah pindah ka ditu. Yang menurunkan hujan itu Allah, lain dukun. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, Allah tahu apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Apakah janin ini laki-laki, perempuan, kembar? Kalau kembar apakah laki-laki perempuan atau laki-laki dua-duanya atau perempuan dua-duanya, sampai Allah tahu yang ada di dalam janin itu rezekinya seperti apa. Gitu ya, amalnya bagaimana. Kemudian ajalnya kapan? Allah tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda, dan tidak ada seorang manusia pun yang tahu apa yang akan dia lakukan esok hari. Ya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan mati. Walaupun rumah saya digigireun kuburan Cibangkong, mautna macang tantu dikubur di Cibangkong eta. Kadang-kadang aya manusia, ada orang bingung, aduh ieu Cibangkong pinuh kieu, cenah lamun abdi maot rek kubur di mana? Kawas nu apa rek dikubur di Cibangkong? Bisa saja saya mati di Madinah nanti dikubur di mana? Di Baqi Al-Gharqad gitu kan ya. Menang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin atuh kan? Amin. Ya. Amin. Gitu, makanya enggak perlu bingung kita mikirin mau dikubur di mana. Itu innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, makanya di sini dikatakan fala ya'lamul ghaiba ahadun illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib seorang pun kecuali Allah. La malakun muqarrab, tidak juga malaikat yang didekatkan, wala nabiyyun mursal, tidak pula nabi yang diutus. Fadlan aman huwa dunahuma, apalagi orang-orang yang derajatnya di bawah nabi dan di bawah malaikat seperti kita. Gitu. Jangankan kita, orang-orang soleh dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in pun gak tahu perkara gaib. Suka ada orang yang berbicara tentang Abdul Qadir Jailani geningnya, sampai dia bernegosiasi dengan malaikat di alam kubur, kan gitu. Negosiasi dengan malaikat, mengejar malaikat yang membawa ruh seseorang di udag eta. Jadi dongengna teh aya ibu-ibu nangis ceuri. Ditaros ku Abdul Qadir Jailani kunaon? Putra abdi ngantunkeun cenah kitu. Anak saya meninggal. Kemudian diudag we tah si malaikat teh. Ditewak deui ruhna, diasupkeun hirup deui jelema. Nepi ka kitu eta Abdul Qadir Jailani. Antum percaya teh nu kitu? Abdul Qadir Jailani itu wali Allah. Dia itu seorang ulama bermadzhab Hambali, gurunya Ibnu Qudamah. Punya kitab Al-Ghunyah. Itu isi kitabnya ahlu sunnah. Sama dengan ulama, sama dengan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kemudian orang-orang setelahnya gulu, menciptakan cerita-cerita yang isinya tidak benar, berlebihan, disandarkanlah kepada beliau. Nah, ini awal kesyirikan itu kan kata para ulama al-ghulu fi sholihin. Gitu ya, mencintai orang soleh secara berlebihan. Nepikeun ka Nabi Muhammad harita ti Baitul Maqdis ka Sidratul Muntaha teh eta teh dipaclengkeun ku tak-takna Abdul Qadir Jailani. Celeng gitu cenah kalau gitunya, tapi aya we nu percaya eta hebat nepi ka kitu. Gitu. Kita berbicara seperti ini bukan mau menghinakan Syekh Abdul Qadir, tapi ingin membersihkan nama beliau dari khurafat dan tahayul gitu. Sebagai bentuk pembelaan kita kepada ulama. Sesoleh-solehnya ulama itu tidak ada yang lebih soleh dari Nabi. Kalau Nabi tidak tahu yang gaib, apalagi ulama. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya sekali lagi, kalau kita mau berbicara tentang yang gaib, tanyalah kepada yang tahu. Siapa yang tahu? Ya Allah. Melalui apa? Melalui firman-Nya.
atau kepada nabi yang memang nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sunnahnya. Makanya Nabi itu Nabi Nuh itu pernah berkata, wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak berkata kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah, wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Kemudian Nabi Hud berkata apa? Qala innamal ilmu indallah. Beliau berkata, sesungguhnya ilmu itu di sisi Allah. Wa uballigukum ma ursiltu bihi. Tugasku hanya menyampaikan risalah yang ditugaskan, yang diberikan kepadaku. Kemudian Nabi Muhammad pun sama. Beliau berkata, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba. Itu dalam surat Al-An'am. Ya, jadi ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ayat-ayat yang sebetulnya banyak ini gitu ya, cukup banyak ini, kita tahu kebohongan orang-orang yang meramal apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Kalau kita percaya kepada mereka, musyrik kita. Gitu ya, dan ini syiriknya syirik besar. Syirkun akbar. Bisa mengeluarkan seseorang dari apa? Keislaman. Karena dia telah menyandingkan dirinya dengan Allah. Ya, bisa difahami tidak? Yang maha tahu itu kan Allah, masalah gaib. Kalau ada orang mengaku mengetahui perkara gaib, berarti dia telah menyamakan dirinya dengan siapa? Dengan Allah. Musyrik tentu gitu. Musyrik. Ya, yang seperti itu musyrik. Dan dia keluar dari agama Islam. Makanya nanti hukuman bagi para dukun itu apa? Mati. Ya, hanya di Indonesia saja dukun tadi ararantep. Ngadon di arundang ka TV. Ngabobodo weh nu nonton jeung nu nonton teh jeung ditongton di nu kitu teh teu kahartina teh. Teuing naon atuh kahayangna urang teh nya. Nah, inilah pentingnya kita kembali kepada Al-Qur'an. Nah, dalam surat Al-Baqarah nih, Allah berkisah tentang Adam dan malaikat. Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Kullaha, seluruhnya, summa aradahum 'alal malaika, kemudian Allah arada teh naon tepatna Ustaz nerjemahkeunana? Menyajikan atau kumahanya kepada para malaikat. Faqala, kemudian Allah berfirman, ambiuni, kabarkan kepadaku, bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, nama-nama hal tersebut kalau kalian benar. Setelah malaikat bertanya kepada Allah, kenapa Allah menciptakan Adam. Dan pertanyaan malaikat itu bukan interupsi, bukan protes, bukan. Ini bahaya nih, ucapan suka ada sebagian ustadz atau sebagian kaum muslimin yang mengatakan malaikat protes. Malaikat memual protes atuh. Aduh, protes mah di negara demokrasi protes. Itu malaikat itu la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun, kan gitu. Jadi malaikat itu bertanya kepada Allah dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu. Kenapa Allah mau menciptakan manusia yang sifatnya itu suka merusak dan menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu? Karena Allah sebelumnya memberitahu malaikat. Kata para ulama tafsir bahwa sifat manusia itu akan seperti itu. Dalam tafsiran yang lain, karena sebelumnya ada satu makhluk yang sudah tinggal di muka bumi dan melakukan kerusakan. Nah, para ulama tafsir mengatakan mereka itu jin. Gitu ya. Jadi malaikat mungkin melakukan analogi ya, komparasi antara manusia dengan jin yang sama-sama memiliki apa? Nafsu gitu. Dan jin dulu suka melakukan kerusakan di muka bumi gitu ya. Kemudian ketika Allah menyuruh malaikat itu untuk menyebutkan nama-nama tersebut, mereka mengatakan apa? Subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau, kami tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Tinggali malaikat, makhluk gaib,
teu apal perkara gaib. Ya, teu apal perkara gaib. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ya. Tah anu ngaku-ngaku ilmu gaib teh ti mana eta dasarna? Kecuali kalau memang mereka bersekutu dengan apa? Jin. Wa innahu apa? Kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Kan gitu. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Jadi ada sebagian orang, kata Allah, yang meminta tolong, bekerja sama dengan jin. Tetapi jin itu hanya menambah apa? Dosa saja bagi mereka itu. Nah, jadi antum minta tolong ke jin itu tidak boleh. Hukumnya apa? Haram. Gitu, hukumnya haram. Nah, apakah Allah bisa menampakkan yang gaib itu kepada hambanya? Bisa. Gitu, tetapi kepada Rasul yang dipilihnya. Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa liman irtadha min rasulih. Gitu. Allah itu maha mengetahui yang gaib. Ia tidak akan menampakkan yang gaib itu kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang ia ridhoi. Gitu ya. Nah, jadi Rasul saja gitu yang mendapatkan wahyu dari Allah itu tidak serta-merta mengetahui yang gaib, kecuali kalau Allah mengizinkan. Dan memang dalam kasus-kasus tertentu Nabi pernah berdakwah kepada bangsa jin, gitu ya. Kalau sekarang antum ke Mekah itu ada satu masjid namanya masjid apa? Masjid Jin, walaupun ditutup sekarang, nggak lagi sholat di situ. Nah, ketika itu Nabi bertemu jin di sana untuk apa? Mendakwahi itu. Bahkan ada satu riwayat Ustaz Galih, kalau pernah baca itu antum tentang Ibnu Abbas itu ya, bahwa Nabi ketika itu berdakwah kepada kalangan jin, kemudian sampai Nabi dikelilingi oleh apinya itu. Ketika Ibnu Abbas mau menghampiri, Nabi mengangkat tangannya seperti ini agar beliau tidak menghampiri. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, andai kata engkau tadi mendekati aku, maka aku tidak akan pernah berjumpa lagi denganmu kecuali pada hari kiamat nanti, kata Nabi. Seperti itu. Makanya setelah itu kan para sahabat melihat besoknya itu ada bekas apa? Bekas api di situ. Karena memang jin itu terbuat dari apa? Dari api. Ya. Nah, ini atas izin siapa? Izin Allah. Gitu. Tanpa izin Allah, Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Abu Hurairah teh pernah newak jin dalam bentuknya yang menyerupai apa? Manusia. Ditewak bade maling ieu naon? Maling harta zakatnya. Tewak sia dilaporkeun ku kuring ku kaula ka Nabi, kata Abu Hurairah. Tapi kemudian orang itu merengek-rengek. Jin itu merengek-rengek jangan dilaporkan kepada Nabi. Sampai kedua kalinya kata Nabi nanti dia akan datang lagi. Pasti benar datang deh. Ketiga kalinya kemudian Abu Hurairah menangkap dia dan dia mengatakan jangan dilaporkan kepada Nabi. Nanti aku akan ajarkan kepadamu satu ayat yang apabila engkau membacanya maka Allah akan sebelum tidurnya. Dina riwayat nanti Allah akan melindungimu dari apa? Dari setan. Nyata ayat kursi teh ya. Dibejakeun ka Nabi, kata Nabi sodako wa huwa kadzub. Apa yang diajarkan oleh dia itu benar, tapi angger we nu ngaranna jin mah kadzub, pendusta. Jadi Abu Hurairah teh apal yen surat ayat kursi bisa melindungi kita dari gangguan setan teh ti jin eta teh. Matak tong ditaplokeun dina panto gitunya. Da jin ge apaleun. Mun ditaplokeun na panto pas ningali teh cek jin teh nguriling we ka dapur. Nguriling ka dapur da pinter jin oge atuh. Itu. Nguriling we ka dapur gampang taplokeun dina eta mah, dina panto mah.
Nah, jadi seperti itu. Abu Hurairah ketika itu tidak tahu bahwa itu adalah jin. Tapi Nabi tahu. Kenapa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian walihada fa innal wajib ala kulli muslim, oleh sebab itu gitu ya, maka wajib atas setiap muslim an yahzar minad dajajilah gitu ya. Setiap muslim harus berhati-hati dari dajajilah. Dajajilah teh naon? Jamak tina dajjal. Dajajilah teh yaitu kazzabun, para pendusta. Al-mudda'in, yang mengklaim, mengaku-ngaku li ilmil ghaibi, mengetahui hal-hal yang gaib, al-muftarina 'alallah, sebagai bentuk dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina dhallu fi anfusihim, di mana mereka sesat, wa adallu katsiran, dan mereka menyesatkan banyak orang, wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus, kasaharoti, seperti tukang sihir, wal kadzabin, dan para pendusta, wal munajjimin. Nah, ini tadi ahli apa? Astrologi, wa ghairihim, dan yang lainnya. Lamun baheula mah tahun 2015 aya fenomena si ponarih teh. Nya, antum ka ditu teh? Henteu suka tinggal itu. Bisi. Ponarih sweat. anu di aakad geuning nya di kitu nya batu. Tah eta teh sebetulnya anak itu ternyata dieksploitasi itu sama orang-orang dewasanya gitu. Jadi di harewosan dieksploitasi harus seperti apa, itu ternyata kerja sama tim itu teh gitu. Nah, yang pertama kali memperkenalkannya itu adalah timnya itu, sampai tersebar jadi beunghar kapan nya, jadi beunghar atuh nepikeun ka cai susukanana diuyup diinum. Itu orangnya ternyata kesyirikan itu bisa menghilangkan apa? Nalar sehat itu. Kesyirikan itu bisa menghilangkan nalar, dan itu sedari dulu. Orang-orang musyrik itu zaman dulu itu kalau mau safar itu terkadang mereka membuat Tuhan dulu dari bahan makanan. Gitu, membuat Tuhan dari bahan makanan kemudian bawa. Istirahat, disimpan, disembah. Lapar dah. kan seperti itu. Tapi memang seperti yang saya sampaikan ke antum bahwa orang selain Islam itu kalau mempercayai Tuhan itu selalu mesti ada wujudnya, gitu ya. Selalu harus ada apa, gambaran wujudnya seperti apa. Karena dengan seperti itu mereka merasa khusyuk di dalam beribadah. Nasrani bikin tuhana pakai apa, patung dengan berbagai macam jenis kulit yang berbeda-beda kan gitu. Iya, bervarian gitu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan orang yang menyembahnya, dia hidup di budaya yang mana. Gitu ya. Orang Afrika karena mungkin kehidupannya seperti itu, dia bertemu dengan orang-orang yang berwajah seperti itu, maka ketika menghayalkan Tuhannya akan seperti itu wajahnya. Gitu, karena apa yang dikeluarkan dari imajinasi kita itu hasil dari apa yang kita serap dari lingkungan kita sehari-hari. Dikeluarkannya orang-orang Eropa, orang Romawi, orang Yunani, misalnya orang Barat, ketika membuat Tuhan mereka, ya mereka akan berimajinasi sesuai dengan lingkungan budayanya. Makanya lahirlah bentuk Tuhan seperti itu. Gitu. Kemudian ayat dewa Zeus, ayat dewa naon teh? Ternyata Januari itu nama dewanya. Janus, dewa Janus namanya itu. Januari. Jadi dewa Janus itu dewa yang memiliki dua wajah. Yang menatap ke masa depan dan menatap ke masa belakang. Makanya dijadikan gerbang untuk tahun baru Masehi. Gitu deh. Makanya sebetulnya kan ini head speech nggak berbicara tentang agama orang ini. Hah? Gitu. Tapi ya kumaha deui nya orang teh jadi susah rek ngejelaskeun keyakinan kita mengkomparasikan dengan keyakinan orang lain, dan itu bagian dari konsep agama kita gitu, bahwa Nabi itu dulu menjelaskan bagaimana konsep agama-agama di luar Nabi. Tapi intinya seperti itu ikhwan, bahwa kemusyrikan itu membuat nalar manusia itu menjadi apa? Tumpul.
menjadi tumpul. Kamari anu Dimas naon teh Kanjeng Dimas anu bisa ngagandakeun uang sampai penasehatnya atau pembina yayasannya kan profesor dan terkenal lagi orangnya. Ibu-ibu percaya profesor kanu kitu coba. Teu harti lamunnya Kanjeng Dimas teh aya bisa menciptakan menggandakan uang da Indonesia moal boga hutang siga kieu atuh. Tinggal minta ke Kanjeng Dimas. Aset. Nya aset moal di penjara. Moalnya aset di penjara moal. Gitunya yuk Kanjeng Dimas misalnya hutang negara kita sudah 6.000 triliun misalnya. Kemudian bunganya saja 300 triliun. Cinglah pambayarkeun gampang kari cerik kan gitu. Beres lunas atuh. Dapat penghargaan pahlawan tanpa tanda jasa. Langsung dipajang ieu naoge naon patung naoge. Gitunya dikenang seumur hidup gitu. Membebaskan Indonesia dari lilitan hutang, tapi kan buktinya di penjara berarti wadul. Matak Pak polisi masih punya nalar apa? Sehat matak newak oge. Gitu. Tapi ini profesor, nalarnya kemana coba? Yayasan naon? Meni apalan tuh? Sempet anak ngumpulkeun KTP. Emang yayasan aja. Aya, tapi antum tidak terjerat undang-undang. Alhamdulillah dulunya. Saya pernah baca ada selebaran kan Yayasan Amalilahnya. Iya. Tuh, ya jadi orang-orang yang ini apa? Yang terkena syubhat kesyirikan itu seperti itu. Itu mendadak tumpul nalarnya itu. Ya, mata kade itu bahaya kesyirikan teh. Nah, di dalam kitab ini dimasukkan macam-macam macam-macam profesi ya yang berkaitan dengan klaim mengetahui hal-hal yang gaib. Yang pertama itu as-sihru gitu. Orang yang melakukan sihir selalu mengklaim bahwa mereka itu mengetahui perkara-perkara gaib. Sihir itu sendiri bisa berbentuk jimat atau apa? Ruqo ya, ta'awuzat, bacaan atau misalnya ini uqad itu buhul yu'asir dan dia memang fakta ada. Yang pertama kali menolak adanya fenomena sihir itu Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak percaya sihir, tidak percaya kesurupan. Karena bagi mereka sihir kesurupan itu di luar nalar mereka. Gitu ya. Di luar nalar mereka. Nah, ini di antara fenomena atau pekerjaan yang berkaitan dengan iddia ilmil ghaib itu adalah sihir. Dan kata para ulama, sihir itu bisa berpengaruh terhadap hati manusia, bahkan fisik manusia, bahkan sampai ada yang bisa membunuh sihir itu. Mata antum anu disantet juga aya katel na beuteung panci eta teh aya bener kitu teh eta teh ngan ari katel mah sigana ekstrim teh nya beuteungna kudu badag ari katel mah dalamun peot siga saya mah moal asup sigana katel teh mental gitu walaupun ya kadang-kadang aya oge nu nipu gitu kan tapi faktanya memang di zaman Nabi itu ada bahkan zaman sekarang pun ada dulu geuning si Josbus mau ke Indonesia kan disantet tapi teu sukses teu apaleun jin si George Bush teh leuwih eta leuwih gelo jin eta teh gitu teu sanggupeun gitu tah. Terus bahkan di sini yang paling ini ya yumrid tuh membuat orang apa sakit dan yufarik bainal mar'i wa zauji bisa membuat suami istri itu bercerai dan ini yang paling disukai oleh iblis. Yang paling disukai oleh iblis dan itu bisa dibaca bahwa wama kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setanlah yang kafir dan setan-setan itulah yang kemudian mengajarkan manusia tentang apa? Sihir itu. Makanya antum jangan belajar sihir ya. Dan sihir itu kan kufur ya. Sihir itu kekufuran. Orang yang melakukan sihir itu dibunuh di zaman Nabi itu. Kemudian tanjim seperti tadi membaca rasi bintang, kemudian menganggap bahwa bintang-bintang itu punya pengaruhnya terhadap kehidupan dan nasib manusia di muka bumi. Misalnya bintang Mars, bintang ini
pengaruhnya apa terhadap Gemini, terhadap tadi Parises dan semacamnya itu. Ini data apalah tuh. Biasanya gampang disebutkan Parises, kanker dan apa tadi teh vertigo gitu. Itu kesyirikan gitu ya. Sampai ada orang yang menggantungkan hidupnya dengan bintang-bintang seperti itu stres. Bangun tidur macam majalah Hai baheula majalah Hai. Ingat kana baheula majalah Hai. Bangun tidur muka majalah Hai. Nu dibaca teh eta heula. Heeh. Ari pek cenah rezeki poe ieu seret atau stres atau harita teh isu keneh ge geus stres, rudet hirupna teh. Kenapa? Karena dia percaya menggantungkan nasibnya kepada apa? Kepada bintang. Gitu ya. Coba kalau tawakalnya kepada Allah, bablas hirup teh, nyaman gitu. Selama masih ada umur mah rezeki pasti aya wae kan gitu cek Nabi. Gitu ya. Nah, Nabi bersabda apa? Manikta basa ilman minan nujum kata Nabi. Barang siapa yang mengambil ilmu dari bintang faqadikta basa syu'batan minas sihri. Maka dia telah mengambil salah satu cabang ilmu sihir, zada mazada. Gitu. Kemudian di antara idea ilmu gaib seperti ini tatoyur. Jadi tatoyur itu tasyaum. Naon tasyaum teh bahasa urang teh menganggap sial gitu ya. Pesimis gitu, pesimis ketika dia melihat burung atau melihat sesuatu aya orai datang, oh tanda sial. Aya sirit uncuing di sada tuit aya nu ngarapal kabeh berarti antum kudu tobat eta. Gitu nya. Naon kaitanana sirit uncuing jeung nu maot atuh? Da aya nu maot ge aya sirit uncuing di Mekah we sirit uncuing. Nepikeun ka nu maot tapi aya we tiap salat teh aya salat naon? Salat jenazah, beres salat wajib, salat jenazah didangunna asal sirit uncuing cek abdi teh. Ada eueuh kaitanana atuh. Nya eueuh kaitanana sirit uncuing jeung nu maot. Gitu ya. Sampai ya itulah tatoyur yang seperti itu. Jadi menganggap sial dan itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Gitu. Lamun aya bueuk nu hamil. Hayam jam 12. Lamun luar nikah. nya parah eta mah. Parah. Lamun aya sora ciak, hayam leutik, aya naon? Kunti itu arahna apa? Jadi benar. Hah? Tapi kalau itu betul, kalau suara anjing kata Nabi, dia melihat setan. Tapi kalau ringki kuda, malaikat biasanya kan gitu. Kalau itu ada keterangannya. Makanya tadi kalau kita mau berbicara masalah gaib harus ada apa? Dalilnya. Kalau ada dalil sah. Lamun eueuh dalilna tidak sah. Ciga tadi gitu. Ya, ciga sirit unci poke aya naon cenah? Beruntung. Ya, berarti kesyirikan teh sudah masuk dalam hirup urang teh nya. Lamun mata kekerenyedan cenah menang duit itu kan gitu. Lamun nu kiri nu kanan menang duit. Berarti ini nih tradisi Sunda itu ada hal-hal yang harus dibersihkan nih dari akidahnya ini. Nah itu namanya tatoyur yang seperti itu. Dan itu sudah ada semenjak zaman Nabi. Jadi kalau ada burung, orang itu melihat nanti. Ini burung terbangnya ke arah kanan atau ke arah kiri. Itu dulu zaman Nabi seperti itu. Kalau ke arah kanan, oh ini keberuntungan. Tapi kalau ke arah kiri ini ciri apa? Ini ciri keburukan. Ya itu jadi sudah ada. Namanya tatoyur. Kemudian di antara hal lagi itu, ikhwan, tuhdirul arwah. Mengundang ruh. Nah, dulu saya punya guru Iqra. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau. Itu suka seperti itu. Ngarariung di masjid dia dipoekan masjidnya. Terus kieu ngadoa. Langsung manggil cenah. Tapi bicaranya lewat beliau ini. Cenah di kuburan teh cenah nyeri, cenah pararoek, tarariis gitu nyebut nate. Menurut beliau mengundang apa? Ruh gitu. Baheula teh barudak garaneng di masjid teh ngarah jarempling. Nya matak teuing nya teh gitu eta teh. Tapi beliau seperti itu.
Dan setelah saya baca-baca ternyata ada orang-orang yang suka seperti itu, mendatangkan ruh-ruh. Eta ruh bukan yang datang itu. Hah? Itu jin, bukan ruh. Da ruh mah moal ieu deui, ruh mah di alam barzah we. Ima dia mendapatkan taman di antara taman-taman surga atau lubang di antara lubang-lubang neraka, kan gitu ecek Nabi oge. Nya moal balik deui, mata kuntilanak, pocong, baralik deui, nyingsieunan. Lamun bener bisa balik deui moal nyingsieunan, pasti menambah amal soleh. Sok baca ayatna. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taroktu. Moal nyingsieunan kana nambah doraka, nyingsieunan batur. Itu ya, makanya ikhwan, tapi setan itu selalu memanfaatkan ketakutan manusia. Ketika satu masyarakat misalnya takut dengan satu sosok tertentu dan itu hanya hayalan mereka saja, andai-andai mereka, setan itu tahu biasanya apa yang ditakuti oleh orang-orang itu. Dan dia diberi kemampuan oleh Allah untuk apa? Untuk berubah gitu ya, cek bahasa Sunda nama mancala putra, mancala putri gitu, dia berubah menjadi makhluk seperti apa saja. Dalilnya tadi Abu Hurairah teh. Nah, ketika antum takut kuntilanak, asa nempo kuntilanak, itu memang setan itu. Sieun ku pocong. Sok make daster wae da kuntilanak. Moal aya nu make naon calana jin atawa naon, pasti perempuan kan? Karena seperti itulah tradisi masyarakat setempat. Tujuannya apa? Ketika mereka takut, mereka berpikir bagaimana caranya agar mereka tidak diganggu. Akhirnya orang datang weh ka jelema pinter, orang pinter. Datang cek dukun teh, kudu kieu, musyrik tungtung. Nya siga Nyi Roro Kidul kan itu teh proses itu dari cerita yang terus diturunkan kepada anak cucunya, padahal tidak pernah ada Nyi Roro Kidul temanya tiba heula nyai keneh wae geus uyut ayeuna mah atuh urang teh pasti geus kolot eta teh tiba heula hayang we nyai. Dan itu cerita itu terus turun temurun diceritakan, walaupun yang berceritanya sebetulnya nggak pernah tahu, hanya beja eceuk eukeur. Nah, kata orang pinternya setiap tahun harus menyembelih sapi kemudian dilabuhkan di laut, makanan seperti itu. Larungnya, dilarung. Akhirnya kan syirik. Itulah cara setan menjebak manusia untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan, intinya itulah, sampai di situ kita nggak perlu panjang kalam ya. Karena intinya bahwa mengaku-ngaku sesuatu yang gaib itu haram hukumnya. Tidak boleh bagi seorang muslim, dan itu bisa mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya dan murtad. Dia harus bersyahadat kembali. Agar dia ketika bertobat itu harus bersyahadat kembali. Dan ini nasihat untuk siapa sajalah yang menyaksikan atau yang tidak menyaksikan, tapi tolong disampaikan. Gitu ya, kan suka ada tuh yang ngaku-ngaku mengetahui hal-hal yang gaib. Coba dikasih tahu lah. Segera bertobat kepada Allah sebelum Anda mati di atas akidah yang rusak seperti ini. Ya, karena orang yang mati dalam keadaan syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Gitu, kecuali kalau kita sempat bertobat terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat kajian kita. Ini kajian santai saja ya. Tapi mudah-mudahan Allah berkahi kajian kita dan menjadi manfaat bagi kita serta siapa saja orang yang mendengarkannya, dan yang mendengarkan di sini hendaknya menyampaikan kepada yang tidak mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.